Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di dalam Cool Online. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya! Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau satu-satunya sumber kekuatan setiap kami Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya hanya Kau sumber kekuatan kami Tuhan, satu yang menolong setiap kami. Haleluya, nikmat bagi Tuhan kita. Ku bersyukur Allah Bapa, Kau masih menyertai setiap kami, panjang hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mendengar setiap isi hati kami, setiap doa dan pengharapan kami. Hanya kepadamu kami datang Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kami doakan. Tuhan menjawab lebih dari yang terbaik kepada setiap kami, Bapa. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, Kau selalu memberikan kami rencana dan rancangan yang terbaik, sebab Engkau selalu mendengarkan setiap doa kami, Tuhan. Kau mendengarkan doa kami, Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku
Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah janji yang terbaik. Engkau Allah yang akan selalu menepati janji-janjinya di waktu yang tepat. Engkau selalu mendengarkan doa dan pengharapan setiap kami. Walaupun mungkin doa kami belum dijawab oleh Engkau, tetapi kami percaya Engkau akan menepatinya di waktu yang tepat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajarilah kami akan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita telah memuji dan menyembah Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini untuk setiap anugerah-Mu yang Kau berikan dari setiap kami. Kami minta pengurapan yang daripada Roh Kudus yang membuat kami Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu tentang doa Tuhan. Agar kami bisa naik level up in prayer. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan pada saat ini di Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami kepada pencobaan." Malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang dengan tema level up in prayer. Saudara-saudara Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah level up. Biasanya dipakai level up ini dipakai di dalam dunia game atau karir. Level up berarti naik level, berubah dari yang biasa menjadi tidak biasa, dari yang lemah menjadi kuat, jadi yang sedikit menjadi lebih banyak dan lain sebagainya. Itu yang dinamanya level up, berarti ada peningkatan. Tuhan menginginkan kehidupan rohani kita itu juga terus mengalami peningkatan, terutama dalam hal doa. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak semua mengalami kuasa dalam doa. Murid-murid Yesus melihat kehidupan Yesus yang luar biasa dan mereka menyadari bahwa rahasianya ada di dalam doa. Maka murid-muridnya bertanya kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, ajari aku doa." Tuhan menginginkan untuk kita belajar tentang doa dan kita mengalami level up in prayer. Saudara-saudara yang kekasih, ada 4 hal yang kita mau bisa belajar agar kita harus level up dalam doa itu yang seperti apa. Yang pertama, dari doa kewajiban menjadi doa karena hubungan. Shift in mindset. Banyak berdoa hanya karena itu rutinitas. Doa sebelum makan, doa waktu kita bangun tidur, waktu kita mau melakukan aktivitas. Tetapi Tuhan menginginkan dari setiap kita, doa itu bukan hanya rutinitas, pagi, siang, malam. Tapi Tuhan menginginkan lebih dari itu semua. Dalam Lukas 11 ayat 2, Yesus mengatakan bahwa
di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan ada kata Bapa. Kami yang ada di surga. Sebutan Bapa berarti ada suatu hubungan yang lebih dekat. Bukan suatu yang jauh ya. Kita katakan kalau kita sebutkan Tuhan, itu kayaknya kita jauh banget. Karena kita manusia dan Tuhan yang agung, Tuhan yang luar biasa yang di atas jadi jauh banget. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan berdoa dengan sebutan Bapa. Berarti kita anak-anak Tuhan itu ada hubungan dengan Bapa. Jadi doa bukan hanya sekedar kita ya doa sajalah. Kita harus berdoa karena kita ya orang Kristen. Kalau orang Kristen gak berdoa berarti kita bukan orang Kristen dong. Tapi Tuhan mengingini kita memiliki hubungan yang lebih dekat. Doa itu akan membawa kita kepada hubungan yang lebih dekat. Dari level bawah, berdoa karena takut dosa dan harus berdoa, kita akan naik level, kita akan level up menjadi berdoa karena kerinduan hadiratnya. Karena ingin berkomunikasi dengan Bapa yang mengasihi kita. Jadi biarlah hari-hari ini kita ada suatu terobosan dalam setiap kehidupan kita. Agar doa kita bukan hanya rutinitas. Doa kita bukan hanya ya saya orang Kristen ya harus berdoa. Kalau nggak berdoa nanti saya berdosa. Tapi ada level up yang lebih lagi. Doa yang memiliki kerinduan. Doa yang akan membawa kita merasakan hadiratnya. Doa yang bisa membawa kita berkomunikasi dengan Bapa, buat kita lebih dekat dengan Bapa. Jadi ketika level up, kita naik lebih lagi, doa bukan lagi beban bagi setiap kita. Jadi kalau kita gak berdoa rasanya kita bersalah. Tapi lebih dari itu semua, doa itu yang akan membawa kita itu merindukan Tuhan. Ada sesuatu yang kurang saat kita tidak datang kepada Bapa, saat kita tidak berkomunikasi dengan Bapa. Jadi bukan hanya beban, bukan hanya waduh saya berdosa nih kalau sehari ini saya nggak berdoa nih, nggak datang sama Tuhan. Tapi lebih dari itu semua Tuhan mengingini hubungan, komunikasi kita dengan Bapa itu baik. Yang kedua, dari meminta-minta menjadi mengenal kehendak Bapa, save in focus. Seringkali doa kita penuh dengan daftar keinginan dan Tuhan beri ini, Tuhan tolong ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku mau ini, Tuhan selesaikan masalahku, pergumulanku berat Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan dan lain sebagainya. Banyak permohonan-permohonan. Tapi Tuhan menginginkan untuk kita bisa level up di dalam doa-doa kita. Bukan hanya meminta-minta. Tapi lebih dari itu semua, Yesus mengajarkan dari setiap kita di dalam doanya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bukan hanya kita yang terus meminta, kita yang terus fokusnya ke kita. Tapi lebih dari itu semua, jadilah kehendak Tuhan atas hidupku. Jadilah kehendak Tuhan kepada kita. Bukan apa yang kita ingini, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kita. Level bawahnya, memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan harus mengabulkan permintaanku, harus mengabulkan dari setiap doa-doaku. Tapi level up-nya menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan, apa Engkau inginkan? Apa yang Engkau inginkan? Bagaimana pandanganmu tentang masalahku? Semuanya dikembalikan sama Tuhan. Jadi bukan hanya kita memaksa apa yang menjadi keinginan kita. Tapi Tuhan mengingini doa-doa kita itu level up. Yaitu bukan meminta-minta lagi. Tapi menyerahkan kehendaknya
yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi doa itu bukan alat untuk menggerakkan tangan Tuhan, tetapi doa adalah alat untuk melunakkan hati kita agar mengikuti hatinya. Jadi kita harus level up lagi. Jadi doa bukan hanya Tuhan tolong aku, Tuhan ini. Tapi terlebih dari itu semua, doa yang akan membuat hati kita yang keras ini loh menjadi lembut. Agar kita bisa mengikuti kehendaknya. Yang ketiga, dari sesaat menjadi menunggu dan mengalir. Save in deep. Doa yang level up adalah doa yang tidak terburu-buru. Yang sering menyisihkan waktu. Bahkan malam-malam hanya untuk berdoa. Contohnya buru-buru ya mau tidur kita udah ngantuk banget nih. Tapi kayaknya kita ada yang kurang kalau nggak doa. Jadi doanya Tuhan Yesus terima kasih untuk semuanya ini bla bla bla. Terus langsung blek tidur gitu. Pagi juga gitu. Karena kita nggak ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Pagi-pagi juga gitu. Pagi-pagi kita harus pergi bekerja. Bangun jam 6, sedangkan kita masuk kantor misalnya jam setengah 8 atau jam 8. Udah gak ada ini lagi. Waduh Tuhan Yesus terima kasih untuk ini. Jadi buru-buru. Doa menjadi tempat kita menerima kekuatan, arahan dan penyegaran dari Tuhan. Jadi jangan terburu-buru. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita menunggu, kita merenung. Saya punya pengalaman pada waktu tahun 2000-an, kita tinggal di mes, itu semuanya staf full timer, satu kamar, penjaga menara, ada 4-3 orang gitu. Dan kita itu kebiasaan kalau doa saat teduh itu kebanyakan kita cuma memuji, menyembah, terus menunggu apa yang Tuhan ini, merenungkan Tuhan, terima kasih, menikmati hadirat Tuhan. Tapi suatu waktu ada orang baru nih datang ke jadi staf baru, dia masuk ke kamar kita, dia doanya harus berteriak-teriak, modelnya harus berteriak-teriak karena melihat semuanya kita yang di mes itu doanya banyak berdiam, banyak menunggu. Dia orang baru itu menyala-nyala gitu. Doa itu harus teriak-teriak, doa itu harus pokoknya terdengar suaranya gitu loh. Dan dia lihat kita seperti itu, dia bilang, itu kok doanya kayak gitu ya gitu loh. Doa kan harus kayak gini, harus terdengar, harus teriak-teriak gitu. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang bukan apa yang kita lihat, wah yang luar biasa itu. Tapi lebih ke kedalaman, lebih ke keintiman. Jadi kalau kita doa saat teduh, lebih alangkah baiknya kalau kita menunggu suara Tuhan, menunggu apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau bicara. Kalau dulu awal-awal mungkin saya juga sama seperti orang yang tadi gitu. Yang orang baru tadi yang baru masuk ke mes itu. Saya juga kayak gitu, doanya harus teriak-teriak, doanya harus orang dengar doa kita. Wah jadi orang jadi bisa, doanya luar biasa itu. Doanya teriak-teriak Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Tapi kadang-kadang di dalam doa, kita nggak selalu seperti itu. Ada kalanya kita berdoa dengan bersemangat. Saat kita doa peperangan, kita bersemangat, kita basah roh. Tapi ada kalanya saat teduh, kita berhubungan intim sama Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menunggu-nunggu apa yang Tuhan mau katakan buat kita, apa yang Tuhan inginkan. Karena kita cuma berdiam, menikmati. Nah, itulah yang Tuhan inginkan, agar kita bisa level up lebih lagi di dalam doa. Jadi jangan terburu-buru kalau doa. Tunggu. Renungkan. Nikmati hadiratnya. Rasakan kasihnya. Luangkan lebih banyak waktu bersamanya. Dan nikmati kasihnya. Itulah saudara-saudara. Sebagai kesimpulan pada saat ini,
marilah kita belajar untuk bersama-sama next level di dalam doa. Kita akan level up di dalam doa. Agar kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Agar kita bisa lebih mengenal apa yang menjadi isi hatinya. Hari-hari ini gereja kita mengingini setiap umatnya di Rayon 17 khususnya untuk setiap kita bisa level up. Jangan puas dengan cara doa yang itu-itu saja. Tapi mulai belajar untuk bersama-sama melangkah ke lebih lagi. Mari kita level up. Agar kita lebih lagi memiliki hubungan dengan Bapa. Fokuskan doa kita untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk diri kita. Bukan kehendak kita. Perdalam waktu bersama Tuhan. Lebih banyak lagi. Sukai hadiratnya. Hadirat Tuhan itu adalah habitat kita. Sebagai contohnya ikan. Ikan itu habitatnya di air. Dia bisa nggak hidup di darat? Bisa. Tapi habitat dia di air. Dan dia nggak bisa hidup lebih lama di daratan. Pasti dia lama-lama akan mati. Nah, habitat kita sebagai orang percaya itu adalah hadirat Tuhan. Kalau kita tidak pernah menyukai, tidak suka akan hadirat Tuhan, tidak selalu datang masuk ke dalam hadirat Tuhan, lama-lama kita akan seperti ikan itu. Akan kehabisan nafas dan akhirnya menjadi umat Tuhan yang mati dalam kerohanian. Tapi kalau kita ada di dalam, selalu ada dalam habitatnya, kita akan terus tetap hidup. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita berdoa dan doa kita next level, ada 5 hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup kita akan berubah. Yang kedua, hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga, kita akan tetap kuat di dalam masa-masa kesesakan. Yang keempat, fokus kita pada perkara-perkara yang di atas. Yang kelima, kita akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Malam hari ini mungkin firman kebenaran singkat. Tapi saya minta kuasa Roh Kudus yang terus memberikan hikmat pada setiap kita agar Tuhan lebih berbicara dari setiap pribadi lepas pribadi untuk di tahun ini, tahun level up, kita sama-sama akan maju, naik kepada tingkat yang lebih lagi. Malam hari ini kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami mau Tuhan menjadi umat-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang masuk kepada level up di tahun ini. Level up in prayer. Agar kami bukan memandang doa itu seperti rutinitas dan kewajiban. Tapi kami berdoa, biarlah dari setiap kami Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa level up in prayer ini berbicara tentang hubungan, tentang komunikasi, tentang keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kehidupan dari setiap umat-Mu yang ada di Rayon 17 untuk Kau bawa kami Tuhan masuk kepada level yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan membawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi umat-Mu. Dan sebentar kami akan menaburkan benih-benih ilahi. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk menaburkan benih-benih ilahi ini. Kami percaya bahwa ketika kami membawa persembahan, ini adalah bagian daripada penyembahan kami.
Berkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat-lipat kali ganda, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan pakai benih-benih ilahi ini untuk memperbesar kerajaan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, anugerah dan kasih karunia di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.